Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana, NIM belakang 105 dari kelas manajemen 3 semester 1. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Apakah sobat tahu apa sebenarnya EYD itu? Ejaan sama EYD berbeda atau sama ya? Nah, untuk lebih jelasnya yuk simak penjelasan berikut ini. Pengertian ejaan dan EYD dalam penulisan bahasa Indonesia. Tentu ejaan sangatlah penting untuk diperhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Dikutip dari buku esai penerapan ejaan bahasa Indonesia 2020 karya Widya Fitriyantiwi. Ejaan disebut juga sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai dari beberapa pengertian tadi. Bisa dikatakan kalau ejaan adalah cara dalam menuliskan kata atau kalimat dengan benar, dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar. Fungsi ejaan. Ejaan tidak semata-mata hanya digunakan untuk menulis kata atau kalimat dengan benar. Ejaan juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Menurut Siti Maimunah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi 2019. Berikut fungsi ejaan diantaranya. 1. Sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. 2. Membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. 3. Sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. 4. Penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Lalu bagaimana dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan? Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan dalam penulisan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 57 tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan atau lebih sering disingkat menjadi EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Sebelum menggunakan EYD, bangsa kita sempat menggunakan yang namanya ejaan Suwandi. Nah, sejak diberlakunya EYD, ada beberapa penulisan huruf dalam ejaan Suwandi, kemudian diubah seperti berikut ini. 1. J menjadi Y. 2. DJ menjadi J. 3. NJ menjadi NY. 4. CH menjadi KH. 5. TJ menjadi C. 6. SJ menjadi SY. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Indonesia mengalami beberapa perubahan yang penting sejak pertama kali bahasa Indonesia digunakan secara resmi. Berikut adalah rangkuman perkembangan utama dalam sejarah ejaan bahasa Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen 1901. Pada awal abad ke-20, bahasa Indonesia masih menggunakan sistem ejaan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan ejaan yang dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini mencoba menyesuaikan penulisan bahasa Indonesia dengan cara baca Belanda. Misalnya huruf OE digunakan untuk mewakili suara U dan TJ untuk C. Seperti dalam kata joet menjadi cuci. 2. Ejaan Suwandi 1947. Setelah Indonesia merdeka, upaya untuk menyusun ejaan yang lebih sesuai dengan kondisi bahasa Indonesia dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mengeluarkan ejaan Suwandi yang mengubah beberapa aspek dari ejaan sebelumnya. Salah satu perubahan utama adalah penggantian OE dengan U dan TJ dengan C. Misalnya, Sue menjadi suhu dan joet menjadi cuci. Ejaan ini masih memuat beberapa pengaruh dari ejaan Belanda, tetapi lebih disesuaikan dengan pengucapan bahasa Indonesia. Ejaan Republik 1972.
Pada tahun 1972 terjadi pembaruan lagi dengan pengesahan Ejaan Republik Indonesia atau ejaan yang disemurkan atau EYD. EYD menghapuskan penggunaan huruf-huruf yang tidak sesuai dengan cara pengucapan bahasa Indonesia. Misalnya huruf CH diubah menjadi K dan DJ menjadi J. Sistem ini lebih menekankan pada kesederhanaan dan konsistensi dalam penulisan. Ejaan ini dipakai secara luas di Indonesia hingga sekarang. Perubahan minor dan penggunaan tanda baca 1988 sampai 1997. Sejak 1988, pemerintahan juga memperkenalkan beberapa perubahan minor dalam penggunaan tanda baca dan kata-kata tertentu. Misalnya dalam penulisan kata ganda seperti takut-takut dan belum-belum. Penggunaan tanda hubung strip mulai diatur lebih jelas dalam pedoman EYD. Ejaan bahasa Indonesia saat ini tahun 2000-an hingga sekarang, ejaan yang disempurnakan atau EYD tetap berlaku hingga sekarang, dengan beberapa pembaruan minor yang seringkali lebih bersifat teknis, seperti dalam penulisan istilah sarapan dan penggunaan huruf kapital. Meskipun ada perkembangan teknologi dan perubahan dalam cara berkomunikasi, misalnya dalam SMS atau media sosial, prinsip dasar EYD tetap digunakan untuk penulisan resmi dan publikasi. Secara umum, setiap perubahan dalam ejaan bertujuan untuk menyederhanakan dan memperjelas penggunaan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.